Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Saya masih bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Pak Dadan, kalau bicara soal rencana dan target ke depan dari Badan Gizi Nasional sendiri seperti apa? Karena kemarin sempat ada wacana katanya mau diperluas ke kaum disabilitas dan lansia, Pak. Iya, mereka sebenarnya sudah biasa menerima. Tapi yang melaksanakan kan Kementerian Sosial. Mungkin begitu melihat program makan bergizi yang dilaksanakan dalam bentuk SPPG, mungkin ya terinspirasi juga karena kita benar-benar well targeted kan. Ya, anak sekolah kita kirim ke sekolah, ibu hamil usia anak balita kita kirim ke rumahnya masing-masing, dan pendataannya kita lakukan sedetail mungkin. Saya belum dapat arahan lebih lanjut apakah para lansia dan disabilitas juga akan dilakukan oleh BGN, tapi yang satu pasti mereka disabilitas atau difabel yang sekolah kan sudah kita lakukan. Oh, oke. Yang jadi, memang ada di sekolah ya, Pak? Yang di sekolah, ya. Kalau target BGN sendiri untuk tahun depan seperti apa, Pak? Target BGN kan kita usahakan seluruh 100% hak anak Indonesia dapat dipenuhi, dan oleh sebab itu mulai tahun depan kita akan keluarkan uang 1,2 triliun per hari. Uang untuk saku intervensi 2,5 triliun per hari. 1,2 triliun per hari. 1,2 triliun per hari. Dan 85%-nya untuk beli bahan baku. 99%-nya untuk beli bahan baku berbasis pertanian. 10,5%-nya untuk membayar seluruh relawan yang terlibat. Jadi ini uang akan mengocor langsung ke garis depan dari pusat melalui Percilwalkon langsung ke garis depan dan seluruhnya untuk masyarakat. Dan ini akan menggerakkan roda ekonomi. Nah, tahun ini kita kan targetnya intervensi. Karena 60% anak Indonesia tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang. 60% anak Indonesia tidak pernah minum susu karena tidak mampu beli susu. Tahun ini kita penuhin dulu intervensinya. Nah, tahun depan kita akan barengi intervensi itu dengan edukasi. Kita lengkapi dengan edukasi di mana anak-anak sudah harus mulai paham memilih makanan yang sehat. Termasuk juga memberikan edukasi mungkin kepada orang tuanya agar membuat atau memberikan makanan yang sama kualitasnya di program makan bergizi. Jadi kalau di rumah itu jangan lagi ngasih makan Indomie sama nasi gitu loh. Jadi harus Indomie minimal ada telur, ditambah dengan sayuran, ditambah dengan mungkin protein hewaninya tambahan gitu, atau nasi dengan telur, dengan sayuran, dengan buah, sehingga itu menjadi kebiasaan. Karena makan bergizi adalah hak anak Indonesia. Nah, 2 tahun lagi kita sudah akan masuk ke level yang lebih tinggi, di mana kita akan melakukan edukasi gaya hidup sehat. Jadi setelah gizi seimbang terpenuhi, kemudian mereka harus melakukan olahraga dengan terukur, jangan berlebihan juga, harus istirahat yang cukup, dan pola pikir yang selalu positif. Ini mengukur keberhasilan dari program MBG ini nanti patokannya melalui apa ya, Pak? Karena kan saya sempat membaca bahwa akan ada semacam pengecekan kualitas gizi anak 6 bulan sekali. Apakah itu nanti akan menjadi? Yang sekarang sudah terlihat ukuran keberhasilan kehadiran MBG adalah kehadiran anak. Banyak anak yang tadinya malas ke sekolah, bahkan sudah berminggu-minggu tidak ke sekolah, ini sekolah. Di Papua itu ada cerita menarik. Ada seorang nenek yang selalu susah payah membangunkan cucunya di pagi hari. Sekarang neneknya yang dibangunkan oleh cucunya. Karena makan bergizi. Semangat untuk sekolah. Ada berita di NTT baru saya baca hari ini. Anak yang sakit pun rela jauh-jauh ke sekolah karena takut kehilangan makanan berkualitas di sekolah. Artinya kalau misalnya tahun depan dananya akan ditingkatkan, kualitas atau harga per penerima manfaatnya juga akan naik ya, Pak? Enggak, kalau itu tetap. Yang naik itu adalah jumlah penerima manfaat. Jumlah penerima manfaatnya. Ya, karena kan ada 3 komponen makan bergizi itu, adalah bahan baku sifatnya at cost, operasional sifatnya at cost, baru insentif dasar untuk para mitra. Dan itu dengan 10.000 di Jawa itu bisa mendapatkan makanan kualitas hotel bintang 5 yang sebetulnya kalau dikelola oleh chef yang profesional, yang itu bisa didapatkan. Jadi kualitasnya sangat baik dan itu bisa dimaksimalkan, kan at cost ya. Nah, kalau di Papua kan satu porsinya tidak 10.000. Bahkan di Papua Pegunungan itu bisa 100.000, dan itu kita
kita penuhi juga karena toh jumlahnya sedikit. Yang paling besar itu kan ada di Jawa, Sumatera, Sulawesi ya, sehingga dengan pagu 10.000 itu untuk bahan baku saya kira banyak yang berlebih. Operasional juga demikian. Oke. Untuk pengawasannya seperti apa Pak dengan kucuran dana liquid seperti itu untuk garis terdepan supaya tidak kemudian dimakan di tengah jalan Pak? Kalau untuk urusan penyalahgunaan anggaran saya sangat optimis itu sulit dilakukan karena kita sudah mengembangkan sedemikian rupa uang itu dari KPPN tidak mampir di rekening Badan Gizi. Jadi tidak akan ada yang bisa memotong Rp1 pun termasuk saya. Jadi saya pun hanya tahu angka-angka saja. Nah, kemudian dari KPPN langsung masuk ke virtual account. Nah, virtual account itu harus diverifikasi oleh 2 orang. Satu maker dari pegawai Badan Gizi yang KSPG itu, satu lagi approval itu dari person in charge yayasan atau mitra. Nah, 2 ini harus sepakat. Kalau nggak sepakat, uang nggak bisa dicairkan. Dan uang ini kalau ada sisa, itu bisa dimobilisasi balik oleh Badan Gizi karena kita punya dashboardnya. Jadi kita bisa di auto debit. Dan uang ini kalau tidak di-approve oleh 2 orang ini nggak bisa kemana-mana. Jadi kalau kita kirim katakanlah 1 miliar dan itu tidak digunakan, itu bisa kita tarik ulang. Nah kemudian ketika menggunakan pagu anggaran untuk bahan baku, mereka harus melampirkan referensi harga pasar. Jadi jangan coba-coba, jangan coba-coba markup, ya karena satu SPG dengan SPG lain berdekatan. Kan lucu kalau ini telur 30.000. Atau jangan-jangan mereka kerjasama 30.000. Kalau kerjasama masih ada yang satunya lagi. Nah kemudian kalau mereka kerjasama kita akan turunkan petugas berapa harga pasar saat itu. Karena harus ada referensi harga pasar. Makanya kita minta dokumen resmi dari Kementerian Perdagangan atau Dinas Perdagangan atau pemerintah setempat. Betul nggak harganya seperti itu? Karena sudah ada yang terbukti. Dia markup dalam waktu singkat ketahuan dan harus mengembalikan anggaran. Langsung ketahuan tuh ya berarti? Iya. Dan kalau mereka juga coba-coba ya katakanlah ayam itu harusnya dipotong 10 menjadi 12, kan mereka kita minta setiap hari memunculkan di media sosial. Fotonya ya? Fotonya. Dan saya sering dapat laporan langsung dari penerima manfaat. Seperti kejadian yang di Bogor ya. Seminggu yang lalu saya dapat laporan, Pak, itu SPPG itu kok menunya jelek-jelek. Saya belum sempat cek ke lokasi, sudah kejadian. Jadi sekarang tutup gitu. Jadi itu laporan itu masuk, itu laporan publik ya. Nah laporan ini untuk internalnya kita juga ada deputi pemantauan dan pengawasan. Mereka biasanya keliling. Habis itu BPKP turun. Habis itu siapa lagi yang turun dari dinas ya kan. Habis itu orang tua juga ngawasin. Habis itu inspektorat kita ngawasin. Jadi menurut saya apalagi di era seperti ini nggak usahlah macam-macam dengan memotong anggaran dan lain-lain karena itu hanya akan memperpendek usia beraktivitas saja. Lebih baik manfaatkan program ini sebaik-baiknya, optimalkan pagu yang ada, dan nikmati insentif dasar yang sudah diberikan oleh pemerintah. Saya kira cukup itu. Karena kita sudah hitung insentif dasar itu agar investasi mereka bisa balik paling lama 2 tahun. Jadi nggak usah memanipulasi, mengambil anggaran dari yang lain-lain. Dan saya kira saya malah lebih takut dari penggunaan anggaran ini ya, lebih takut pada proses gangguan pencernaan pada penerima manfaat karena prosesnya panjang, mulai dari pemulihan bahan baku, kualitas bahan baku, penyiapan bahan baku, processing bahan baku, pengolahan, kemudian pemorsian, pengiriman ke lokasi, kondisi anak, ya itu lebih panjang. Kalau yang bagian anggaran saya kira kecil lah kemungkinannya bisa memanipulasi di program makan bergizi gratis. Baik, terakhir Pak Dadan, apa pesan Anda untuk masyarakat yang mungkin masih pesimis atau khawatir atau bahkan trauma terhadap program MBG ini? Makan bergizi adalah hak anak Indonesia. Anak yang mengkonsumsi makan bergizi itu akan tumbuh sehat, kuat, cerdas, dan ceria. Anak yang sehat masa kecil itu menjamin produktivitas di masa tua. Itu sudah ilmiah itu. Dan produktif di masa tua itu akan menghasilkan keturunan yang jauh lebih berkualitas. Jadi marilah kita penuhi hak anak Indonesia untuk program makan bergizi dan berikan mereka kualitas terbaik
agar tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang bisa diandalkan. Pak Presiden memikirkan generasi masa depan mulai dari dalam kandungan, ya. Jadi mereka yang sekarang ada di kandungan, lahir minggu depan 20 tahun lagi jadi akan tenaga kerja produktif. Yang mereka sekarang di TK, di SD, SMP, SMA 20 tahun lagi menjadi tenaga kerja produktif, dan itu adalah generasi masa depan kita. Jadi marilah berikan hak kepada mereka agar mereka tumbuh sehat, kuat, dan cerdas sehingga bangsa kita akan maju. Oke, baik. Terima kasih Pak Dadan sekali lagi untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih. Pak.